dan Indonesia di COP29 ini sendiri, apa komitmen yang ditegaskan oleh Indonesia dalam momentum ini? Yang pertama, saya sebagai wakilnya Pak Prabowo, saya sampaikan pesan beliau ya bahwa semua kesepakatan, semua perjanjian, semua janji-janji yang sudah tersurat ya selama ini dari zaman Pak SBY sampai Pak Jokowi sampai sekarang, itu beliau akan patuhi, beliau akan penuhi, beliau akan lanjutkan. So itu pesan pertama. Yang kedua, ada beberapa program baru. Yang kedua adalah pengembangan tenaga listrik ya yang akan dilaksanakan pemerintah 15 tahun ke depan. Itu nanti besar. Lebih dari 100 gigawatt ya, 103 gigawatt tidak salah. 75% dari keruangan ini semua terdiri dari energi baru dan terbarukan ya. So ini komitmen dari Indonesia untuk itu. Di samping itu ada 5 gigawatt lebih dari tenaga nuklir. Nah ini baru. Tenaga nuklir belum ada di Indonesia. Pak Prabowo mau mulai dengan program nuklir. Selebihnya itu dari gas alam. Ketiga, Pak Prabowo mau melakukan suatu program reboisasi atau istilah lain reforestasi atas lahan-lahan yang dianggap rusak berat. Ini hutan rusak berat. Bahasa Inggris adalah severely degraded forest. Ya. So ini suatu program baru. Kita akan secara bertahap, pelan-pelan tapi sistematis akan melakukan reforestasi atau reboisasi secara tumpang sari. Nah ini bedanya dengan yang lama, tumpang sari. Kita akan tanam ya dengan pohon-pohon kayu, pohon-pohon buah-buahan, pohon-pohon lainnya, dan juga ditanam dengan tanaman pangan. Antara lain singkong, jagung, dan lain-lain sesuai dengan kearifan lokal di masing-masing tempat. So saya kira itu. Terakhir dari Pak Prabowo ada program yang kita mau tawarkan namanya bahasa Inggris Carbon Capture and Storage. Berarti menampung atau menyerap karbon dioksida di udara dan disimpan, di store. Dan ternyata Indonesia adalah negara yang banyak lapisan-lapisan tanah ya, lapisan di bawah tanah maksud saya, yang bisa dipakai untuk menampung karbon dioksida. So Indonesia jadi besar di situ. Terakhir, Indonesia sekarang bisa menawarkan namanya kredit karbon. Cukup besar. Saat ini pemerintah bisa tawarkan 577 juta ton karbon. Sudah dikaji, sudah diverifikasi. 30 juta sudah dibeli oleh pemerintah Norway. Saya dengar pemerintah Emirat Arab Uni, Abu Dhabi, Dubai dan lain-lain, mereka menawarkan, mereka mau beli lebih dari separuh, 287 juta kalau tidak salah. Nah ini suatu kemajuan, satu aset baru, pemerintah Indonesia bisa dapat penerimaan negara yang luar biasa dari karbon. Dan saya dengar dalam beberapa bulan ini akan tambah 600 juta lagi. Nah, sebagai gambaran Mbak Sharifah, 1 ton karbon itu nilainya minimal $10. So kita bisa dapat, ya saya kira bisa dapat dengan negosiasi, kita bisa dapat lebih dari $10 miliar mungkin tahun depan dari penerimaan dari penjualan kredit karbon. Baik, secara konkret Pak Hashim, begitu ketika kita berbicara berkaitan dengan strategi yang akan dilakukan, kemudian dari sisi pembiayaan juga, seberapa besar sebetulnya dana yang dibutuhkan untuk mencapai target-target ini, dan apa strategi yang akan dilakukan oleh pemerintah, baik secara kolaborasi pendanaan maupun juga secara kolaborasi kebijakan dan lain sebagainya? Memang yang dibutuhkan untuk pengembangan listrik ini dan ini besar sekali, kurang lebih $235 miliar dalam 15 tahun. Nah, dalam hal ini pembiayaan itu akan datang dari beberapa sumber. Saya dalam pidato mewakili Pak Prabowo kemarin, saya sudah bilang ini kan perlu kolaborasi internasional, international collaboration. Nah, kita sudah mengundang berbagai pihak,
dari Eropa, dari Amerika, dari China, dari Jepang, Korea dan sebagainya untuk ikut pembiayaan. Ya, banyak pihak yang ingin partisipasi. Saya kira pendanaan tidak akan jadi masalah. Tadi saya baru ketemu utusan khusus dari Presiden Biden yang dia katakan bahwa Amerika tetap berkomit untuk program namanya program JETP, ya Just Energy Transition Program for Indonesia, JETP, dan ini cukup besar. Ya, so saya kira kami optimis untuk melaksanakan program dengan pembiayaan yang memadai dan cukup.